Nama wisudawan-wisudawati program sarjana strata 1 angkatan 35 Universitas Asahan tahun 2006. Naila Stefana, anak dari Bapak Saprijal dan Ibu Pipi Irmayanti Pane. Angela Eklesia Siagian, anak dari Bapak Suwandi Siagian dan Ibu Sumiati Boruna Petukulu. Lili Hairani Ashari Lubis, anak dari Bapak Nikmal Ashari Lubis dan Ibu Siti Arpa Ningsi. Lili Hairina Ashari Lubis, anak dari Bapak Nikmal Ashari Lubis dan Ibu Siti Arpa Ningsi. Jihan Salsabila, anak dari Bapak Saprijal dan Ibu Pipi Irmayanti Pane. Rizky Agustian, anak dari Bapak Warisan dan Ibu Erlina Hastuti. Nur Isnaini Sinambela, anak dari Bapak Mulkan Sinambela dan Ibu Aryani. Apriola Dwi Indraswari, anak dari Bapak Panggung Sujoko dan Ibu Endang Setinggiandari. Septian Rizky Dalimunte, anak dari Bapak Hendra Dalimunte dan Ibu Justina Marpau. Muhammad Ashari Effendi, anak dari Bapak Zulfan Effendi dan Ibu Nuraisyah. Sapria Amanda Marpau, anak dari Bapak Burhanuddin Marpau dan Ibu Fitriani Batubara. Zuairia Harnika, anak dari Bapak almarhum Haris Mingka dan Ibu Zubaidah. Hairun Nisa Panjaitan, anak dari Bapak almarhum Abdul Panjaitan dan Ibu Zuriani Sirait. Erwina Rosita Hasibuan, anak dari Bapak almarhum Junjung Hasibuan dan Ibu almarhumah Nur Hamid Daulay. Opi Sintia Dewi, anak dari Bapak Eko Wahono dan Ibu Widiawati. Sartika, anak dari Bapak Sofian dan Ibu Kalimata Sadia. Muhammad Ida, anak dari Bapak Muhammad Sofian dan Ibu Yusna Liza. Junedi, anak dari Bapak Budiman dan Ibu Julia. Nanda Prayoga, anak dari Bapak Juniat Kim dan Ibu Fatimah Leli. Utomo Mandala Putra Siaan, anak dari Bapak Slamet Siaan dan Ibu Risma Boru Siagian. Agus
Bapak Hamdan dan Ibu Nurlina. Muhammad Fadli Elza MS, anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Helmi. Muhammad Fatwa Sitorus, anak dari Bapak Safwan Sitorus dan Ibu Salvia Kampu Bolon. Sabungan Butar-Butar, anak dari Bapak Asinur Butar-Butar dan Ibu Manaria Panjaitan. Hikmah Ramadhani, anak dari Bapak Khairudin Ciagian dan Ibu Zainab Mamukow. Nurul Akmal, anak dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Aina. Lica Adila, anak dari Bapak Kristiawadi dan Ibu Ningsih. Juli, anak dari Bapak Umar Ali dan Ibu Maimun. Despriandi, anak dari Bapak almarhum Budi Hartono dan Ibu Susi Warstuti. Adi Syaputra Lubis, anak dari Bapak Kamal Lubis dan Ibu Elviana dan Putri. Angelia Sinaga, anak dari Bapak Zamuda Sinaga dan Ibu Ismeri Nekola. Yusri Chandra Dalimunte, anak dari Bapak Irwan Dalimunte dan Ibu Sofia Marpau. Samsul Komar Marpau, anak dari Bapak Parman Marpau dan Ibu Romsia. Ade Nisha Nasution, anak dari Bapak Kamaluddin Nasution dan Ibu Ramlah. Bahrul Azmi Panjaitan, anak dari Bapak Ahmad Fauzi Panjaitan dan Ibu Elviana Sitorus. Muhammad Ridho, anak dari Bapak Hasan dan Ibu Halimah. Chandra Al-Azmi, anak dari Bapak Khairudin dan Ibu Asriani. Jihan Artika, anak dari Bapak T. Johnson dan Ibu Rika Egita Rahim. Arwan Pradoki, anak dari Bapak almarhum Yuspan Sitorus dan Ibu Erliana Sinaga. Muhammad Amin Tampubolon, anak dari Bapak almarhum Samsudin Tampubolon dan Ibu Nurleni. Irfa Yusri Manurung, anak dari Bapak Samsul Manurung dan Ibu Umi Kalsum Lubis. Bilian Sen Nadea, anak dari Bapak Eben Ezer Nadea dan Ibu Cordelia Duma Sirega. Lija Umami Pasaribu, anak dari Bapak Awaludin Pasaribu dan Ibu almarhum Diana Amriani. Darnita, anak dari Bapak Samsir dan Ibu Asdija.
Akmal Satria Alvin Sitorus, anak dari Bapak Sofyan Effendi Sitorus dan Ibu Juherlina Manungso. Mirja Syafiq, anak dari Bapak Sajali dan Ibu Fatma. Winda Safira, anak dari Datuk Muda Surya Budi dan Ibu Yeni. Rika Aufara Fikri Putar-Putar, anak dari Bapak Sahrul Putar-Putar dan Ibu Indrawati. Aan Fauzan, anak dari Bapak Yusman dan Ibu Maimunah Sitorus. Erga Putri, anak dari Bapak Asfari dan Ibu Yunia Irawati. Baki Lasmana Wibowo, anak dari Bapak Usman Iskandar dan Ibu Misdalaini. Sri Anissa Pujawati, anak dari Bapak almarhum Sabikin dan Ibu almarhumah Kartini. Jeffrey Elprata, anak dari Bapak Wagino dan Ibu Ponia. Septian Wibisono, anak dari Bapak Amdani Esos dan Ibu Herawati. Heri Iskandar Tri Ahmadi, anak dari Bapak M. Yasif dan Ibu Sulasmi. Suhendri, anak dari Bapak Koirudin dan Ibu Widiawati. Azari Syahri Syahadi Kampubolon, anak dari Bapak Ismail Kampubolon SPD dan Ibu Rosdiana Boru Kagau. Fadli Al-Karim, anak dari Bapak Ferdi Foto dan Ibu Elmayanti. Syafruddin Nur, anak dari Bapak M. Nur Husni dan Ibu Zefa. Rapil Mulawarman Sirait, anak dari Bapak Suami Sirait dan Ibu Tema Saraha. M.A.D. Pratama Ahmad Juandana, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Lusida. M.A.D. Pratama, anak dari Bapak Rajali dan Ibu Lani. Yulia Rizka Boru Hasibuan, anak dari Bapak Irfan Fahri Hasibuan dan Ibu Yeti Gusmita Nasution. Nabila Rahmajuwita, anak dari Bapak Suprapto dan Ibu Mariana Pasaribu. Muhammad Reza Palevi, anak dari Bapak Zailani Tahar dan Ibu Herlina Nasution. Sarah Syahira Valentini Simanjuntak, anak dari Bapak Lius Junaidi Simanjuntak dan Ibu Yeni Martiana Sitorus. Iswayudi, anak dari Bapak Mujiono dan Ibu Lasmi. Irwansyah, anak dari Bapak Paino dan Ibu Kumini. Riki Chan Simamora, anak dari Bapak Bitner Simamora dan Ibu Rismawati Pandia.
Ahmad Arif, anak dari Bapak almarhum Sakroni SPD dan Ibu Dra Nur Haidar. Dini Anggraini, anak dari Bapak almarhum Hasfal Husin dan Ibu Yusnina. Fatima Wulandari, anak dari Bapak Syawal dan Ibu Masliar Sitorus. Ridho Nasution, anak dari Bapak Amri Nasution dan Ibu Juwaria. Desi Julfianti Sinaga, anak dari Bapak Hermanto Sinaga dan Ibu Hayati. Dea Resti Tiranda, anak dari Bapak Piano dan Ibu Dian Andriani. Deviana Dewi Sirait, anak dari Bapak Kamaluddin Sirait dan Ibu Diana Yanti Nasution. Aldi Pratama Situmorang, anak dari Bapak Untung Situmorang dan Ibu Sujianti. Seli Naomi Boru Sarana Boru Napitupulu, anak dari Bapak Rincat Napitupulu dan Ibu Reslita Hutasoi. Rizky Iswandi, anak dari Bapak almarhum Haji Iswan Usman dan Ibu almarhumah Eliza Sitoruswani. Binaragus Kasana, anak dari Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Farhani. M. Hafiz Nur Hasan Siombing, anak dari Bapak Awal Angger Siombing dan Ibu Ramini. Muhammad Yoswan Taufik, anak dari Bapak Samirul Taufik SPD dan Ibu Rusman SPD. Haikal Rainaldi, anak dari Bapak Junaldi dan Ibu Fauzia Nasution. Hikmatul Umi Harahap, anak dari Bapak Ali Mukti Harahap dan Ibu Lisnawati Manurut. Brian Wid Simarmata, anak dari Bapak dari Victor OS SH dan Mentino Naibaho. Imam Rifai, anak dari Bapak Turib dan Ibu Asma. Saiful Amri Nasution, anak dari Bapak Rijal Nasution dan Ibu Norma Boru Rangkuti. Jericho Ramadan, anak dari Bapak Kukijo dan Ibu Fitriani. Ilham Juanda, anak dari Bapak Kohir Irwansyah dan Ibu Parlina. Leo Ronaldi Simbolon, anak dari Bapak Toga Simbolon dan Ibu Rotua Boru Pengaribuan. Angga Rizky Amanda, anak dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Ari Ayu Kartika Sari. Sepa Febrian Suganda, anak dari Bapak Ahmani dan Ibu Elizabeth Dalimunti. Muhammad Fadli Manurung, anak dari Bapak Umar Manurung dan Ibu Ernawati Sinaga. Julia Rahma Putri, anak dari Bapak Bungkaini Siagian dan Ibu Rusdah Sirai. Zairul Abdi
Siagian, anak dari Bapak Mustafa Siagian dan Ibu almarhumah Nurmi Sitorus. Umi Hoiria, anak dari Bapak Kamarudin Tanjung dan Ibu Saprida. Muhammad Dias Baktiar Nasution, anak dari Bapak Uli Hamonangan Nasution dan Ibu Laili Hazir Zain. Rizky Sinaga, anak dari Bapak Salam Sinaga dan Ibu Azizah Manuro. Ibnu Tawab, anak dari Bapak Sidik Effendi dan Ibu Yusnia. Rado Maruni Malau, anak dari Bapak almarhum Muarapain Malau Ar dan Ibu Dalina Purba AMD. Muhammad Syafi'i, anak dari Bapak M. Yusuf dan Ibu Junia. Aiji Pratama Agung Sirait, anak dari Bapak Marusaha Sirait dan Ibu Nora Kristina. Devi Sri Wahyuni, anak dari Bapak almarhum Effendi dan Ibu Rohani. Agape, anak dari Bapak Sahat Manurung dan Ibu Isma Tobi. Rudi Fauzan, anak dari Bapak Bahtiar Ramon dan Ibu Aisyah. Muhammad Nur Alim, anak dari Bapak Effendi dan Ibu Rosna. Dedi Iskandar Lubis, anak dari Bapak almarhum H. Iskandar Lubis dan Ibu Haja Afrida Nasution. Muhammad Muhajir Rizki Yusfa, anak dari Bapak Yuswardi dan Ibu Darmawati Rai. Embryo Syabani, anak dari Bapak Amir Husin dan Ibu Sutini. Silva Saraseti Marfaun, anak dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Nur Aisyah. Wita, anak dari Bapak almarhum Muhammad Nur dan Ibu Fatimah. Muhammad Chandra Kirana, anak dari Bapak Sucipto dan Ibu Nurbaiti. Selesai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bupati Batubara, Bapak Haji Baharudin Siagian, SH MSI. Thank you and welcome to the region of Batubara, Haji Baharudin Siagian, SH MSI. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita nikmati bersama persembahan lagu dari perwakilan wisudawan Universitas Asahan, Saudari Eka Rizky Ananda Sitorus. Kepada saudari dipersilakan.
ditimbang. Ayah bunda dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Ayah bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Makasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Bupati Batubara. Kepada Bapak Baharudin Siagian, SH MSI, dipersilahkan dengan segala hormat. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini sebenarnya tak usah lagi sambutan-sambutan ya, tapi gak apa-apa. Saya mohon maaf terlambat nih Bang Senior Haji Syariful Harahap, Bupati Asahan tahun 2025. Tepuk tangan untuk beliau. Usia yang tidak dikatakan muda, tapi luar biasa, fisiknya masih sehat. Kita doakan terus senior kita ini sehat selalu. Ada pantun nih Pak Prof. Bunga mawar tumbuh di taman, harum semerbak di pagi hari. Wisuda bukanlah akhir sebuah jalan, tapi awal untuk mandiri dan berdikari. Pantunnya ada 5, siap pantun selesai. Masa air sampai mendidih, untuk menyeduh kopi di cangkir. Memang gelar sarjana sudah diraih, tapi hilal jodoh belum juga hadir. Nggak nyambung ini pantunnya. Pertama, sebelum saya mulai sambutan ini, ada tadi saya baca-baca buku kuning ini, daftar wisudawan ini, ada namanya Pak Rudal. Saya pun nggak tahu kok bisa terbaca saya Pak Rudal. Usianya lebih tua dari saya. Kenapa? Karena dia lahir tahun 1965. Ada Pak Rudal di sini? Silakan ke depan dulu, saya mau kasih hadiah. Dari Tanjung Bala itu. Ada? Wah, sini dulu, mau salaman dulu sama Pak Rudal nih. Mau izin ya Prof. Hah? Mahasiswa nih ya kan? Usia udah lebih tua dari saya nih. 65 lahir. Oh 85, oh sorry. Berarti nggak jadilah.
berarti salah. Sorry ya Adinda ya. Nanti ngadap sama saya biar saya kasih jabatan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Mangaraja Siagian. Oh, Manurung, sorry. Karena saya tadi sejak masuk di sini ada 4 atau 5 orang marga Siagian. Sebelum saya pulang ketemu saya nanti supaya saya kasih sewa mobil kalau tadi dirental mobilnya. Bapak Kepala LL Dikti Wilayah Sumatera Utara, terima kasih Pak Anwar sudah hadir di sini. Kemarin kami satu pesawat sebelah-sebelahan, tapi saya lihat Bapak ini diam aja, saya nggak berani negur gitu ya. Ternyata mau ke sini dia dari Batam, satu pesawat dengan beliau. Berikutnya Bapak Malpilindo sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan ya. Luar biasa, kalau orang sudah senang dengan pendidikan, senang dengan olahraga, mau apapun itu pasti bisa dicapai ya. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi kali Bang. Macam aku senang dengan pemuda, dengan mahasiswa, dan aku senang dengan olahragawan. Aku jadi Bupati Batubara. Abang bisa juga nanti jadi Gubernur Sumatera Pantai Timur. Selanjutnya yang saya hormati senior kami, abang kami Insinyur Haji Syariful Arab, Bupati Asahan 2025, 2005 ya, 2005, 20 tahun yang lalu, ya luar biasa. Kalau tidak ada tanda tangan beliau, Batubara itu belum bekar-bekar sampai dengan sekarang. Selanjutnya para dosen yang kami muliakan, yang kami hormati, khususon Dr. Hadi Suryono. Kenapa? Dia satu kampung dengan saya dan dialah yang mengantarkan saya menjadi bupati di Kabupaten Batubara. Tepuk tangan untuk Dr. Hadi Suryono. Selanjutnya yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anak saya, adik-adik saya, tentu saja yang baru saja dikukuhkan atau dilantik oleh Pak Dekan atau Pak Rektor. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi garda terdepan bangsa ini, negara ini, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan maupun Batubara, Tanjung Balai sekitarnya, bisa menjadikan contoh, bisa memberikan suri tauladan. Karena apa? Karena kalian tadi tagline-nya berat sekali. Kalau saya lihat tadi berat sekali. Karena saya orang Batak, ya bahasa Inggris sekarang semua, inovasi, ya kan, religi, ya, termasuk pembinaan sosial. Inilah sebenarnya yang hari ini sangat dibutuhkan oleh negara kita ini, termasuk pemerintahan Kabupaten Asahan, Batubara, Tanjung Balai dan sekitarnya. Adik-adik semua yang saya hormati, tentu atas nama pemerintah Kabupaten Batubara saya menyampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan semua bisa memperoleh karir yang tertinggi tentunya nanti. Bagi yang usianya masih 2003 belum mendapatkan pekerjaan, saya pikir jangan buru-buru kerja. Ya, ikut S2, lanjutkan S2. Jangan seperti dulu. Kalau S2 itu harus sudah uak-uak, harus sudah orang tua. Sekarang tidak. Begitu selesai S1, ikut S2. Begitu S2, ikut S3. Tapi itu harus dibarengi dengan ekonomi yang cukup memadai. Untuk itu, adik-adik semua, anak-anak saya semua, tetap semangat dan jangan berhenti pada S1 ini saja. Sedikit aja ya, supaya tergambar aja nanti mungkin sama adik-adik semua. Nih, kita bicara persaingan sumber daya manusia di era global. Pentingkah sumber daya manusia? Nanti saya jawab. Lanjut. Nah, jika dilihat hari ini di negara-negara maju, ternyata persaingan sumber daya manusia itu sangat ketat sekali. Yang paling tinggi adalah Singapura,
79,96%. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korsel, Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Indonesia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke-9. Dari 10 negara, kita berada di posisi ke-9 dengan 51,13%. Nah, inilah sekarang yang ingin kita gerakkan, yang ingin kita dorong, bagaimana kualitas sumber daya manusia itu yang di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini penting ditingkatkan. Berbagai upaya yang dilakukan, sebagaimana kita ketahui, bagaimana anak-anak itu supaya kuat, sehat, otaknya cerdas, punya keahlian, punya skill, punya keterampilan, dan punya kecerdasan. Maka adalah beberapa hal yang dilakukan. Pertama mungkin sekolah rakyat, ini Pak, penting Pak. Yang kedua mungkin makanan bergizi gratis, SPPG banyak di Asahan sudah hampir semua terpenuhi. Apakah pentingnya ini? Pentingnya ini adalah kalau kita bicara-bicara, kita mendengar di mana-mana, di medsos, di TV, di mana saja berkaitan dengan 2045 adalah bonus demografi. Bonus demografi itu jangan kita ukur dengan siklus biasa saja. Nah, ini penting hari ini. Bagaimana adik-adik semua bisa menyahuti 2045. Terlambatkah sekarang? No, belum terlambat. Masih banyak waktu. Ini masih 2025 dan ada 20 tahun lagi. Ini penting. Hari ini adalah sebagai starting awal. Bagaimana kita bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan para keluarga tadi di sebelah sana, di sebelah sini sedang berfoto dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah meraih gelar S1 dan S2 juga ya, S2 di tempat ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon izin Pak Rektor, Pak Prof, saya terlambat datang karena memang kita rencana pagi datang kemarin. Saya bilang sama Mas Adi, nggak usah lah saya nanti seolah-olah macam lomba pidato ada pula di situ susah di Pulau Arab yang nggak wani aku. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat atas wisudanya kepada adik-adik saya, anak-anak saya semua. Tetaplah semangat untuk selalu menggali potensi diri dengan meningkatkan kualitas keilmuan, keahlian, keterampilan kalian semua. Untuk apa? Untuk bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Tanjung Balai sekitarnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Dr. Saiful Anwar Atanda, MA PhD. Terus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Asahan yang tadi sudah datang, Bapak Bupati Batubara, Bapak Wali Kota Tanjung Balai atau yang mewakili seluruh instansi pemerintah dan BUMN yang hadir hari ini sebagai
tamu kehormatan pada acara wisuda sarjana dan magister Universitas Asahan. Yang saya hormati pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Asahan beserta Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan seluruh fungsionaris di Universitas Asahan. Yang kami muliakan orang tua, wali wisudawan wisudawati, ataupun suami atau istri dari wisudawan wisudawati. Tentunya yang berbahagia kami ucapkan selamat kepada wisudawan sarjana dan wisudawan program magister hukum dan manajemen. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pencapaiannya. Semoga ilmu yang didapatkan di Universitas Asahan ini dapat membantu kalian ke depan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 3 hal kepada mahasiswa S1 program sarjana. Pertama, tetaplah belajar berwujudah, karena sejak hari ini Anda tidak diwajibkan lagi dalam kampus untuk belajar beserta teman-teman dengan dosen di Universitas Asahan. Belajar sepanjang hayat adalah konsep dalam agama Islam yang tidak harus perhatikan. Tetaplah membaca walaupun 15-20 menit setiap hari, karena itu membantu pemikiran. Dan ilmu adalah modal sosial yang tidak pernah telah inflasi. Kalau beli rumah, inflasi. Beli mobil, sepeda motor kena inflasi. Tapi ilmu tidak kena inflasi. Malah bertumbuh dan berkembang kalau diulang-ulang. Yang kedua, perbanyak silaturahmi, perbanyak networking, jejaring, sehingga Anda ke depan kalau menjadi pengusaha, bisnis harus punya silaturahmi yang banyak, networking yang banyak. Begitu juga kalau Anda berkarir di BUMN, di perusahaan, itu memerlukan pertemanan yang banyak. Yang ketiga adalah menghormati orang tua Anda, walaupun mungkin hari ini Anda sarjana dan orang tua Anda itu tambah SMA, tetapi upaya mereka memperjuangkan Anda sampai hari ini wisuda sarjana adalah usaha mereka yang sangat keras untuk menjadikan Anda sebagai sarjana. Sekali dikoreksi, evaluator sudah menangis, nggak usah jadi guru besar. 2 kali dikoreksi tetap semangat, 3 kali dikoreksi jalan terus konsisten. Ada yang sampai 4 kali dalam 1 tahun, itu biasa. Namanya mencapai jabatan tertinggi. Seorang dosen mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar, itu adalah proses yang panjang. Bapak Ibu yayasan mengangkat lebih banyak lagi guru besar dari yayasan, karena dosen PNS sudah banyak pensiun. Salah satunya Pak Rizwan. Ini Pak Rizwan ini bendahara koperasi kami. Beliau menolong saya karena harus pinjam untuk kuliah S2, pinjam untuk beli tanah. Ya, koperasi kita sekarang Pak Rizwan asetnya tanah saja 10 M di Kuala Namu, tapi penghasilannya cuma 2 juta sebulan. Ini yang luar biasa aneh. Ya, tanah kita di Kuala Namu hampir 8 hektar, harganya itu 10 M asetnya, tapi uang kas kita nih utang kepada pensiunan hampir 300 juta, tidak terbayar. Maka saya bilang sama ketua koperasi, jual aja itu tanah atau belum nikah, ganti bisnis yang cepat laku tiap hari dapat duit. Rupanya dosen karena nggak biasa berbisnis, Pak Yayasan
banyak tekor di luar itu. Itulah koperasi kita. Dulu waktu Pak Rizwan banyak simpan pinjam, banyak uang tesnya. Sekarang banyak aset, tidak ada uang cash. Itu sejarah Pak Rizwan sebagai pegawai menjadi dosen di Batu. Kalau yang belum berkeluarga, tadi Pak Bupati tunda dulu pada Pak Bupati Batu. Memang betul ada baiknya juga kalau ada dana lanjut untuk S2. Di sini sudah ada S2-nya, manajemen dan hukum. Kalau belum ada di sini boleh ke PTS lain. Saya tadi wisuda di WISU. WISU itu S3-nya sudah ada 2, sedang proses pertanian berkelanjutan dan hukum. Jadi yang sedang proses 2 prodi S3 hukum dan pertanian, yang sudah ada kajian bahasa Inggris dan ilmu manajemen. Jadi kalau belum ada di sini boleh datang ke WISU. Bukan promosi. Kebetulan saya tidak jadi bagian promosi WISU, tapi saya dulu besarnya di sana. Dan saya juga mengajar di prodi itu untuk melakukan filsafat sampai kajian bahasa Inggris dan juga dan ilmu manajemen. Saya mengajar di sana. Walaupun saya susah membagi waktu, saya senang Pak Rektor mengajar, tapi waktu saya hampir tidak ada. Hari Sabtu pun tidak ada juga, kadang malam baru bisa ngajar by Zoom. Karena banyaknya tugas-tugas yang ditempatkan oleh Bapak Presiden dan Pak Menteri ke kami untuk pengembangan mencapai Indonesia Emas 2040. Pak Bupati tadi menanyakan slide. Betul, memang PTS-nya sudah berkurang 188 ada di kata PTN-nya betul 11. Bukan hanya 100 Pak. Ya. Kampus besar itu menghubungi sudah 1000 sampai 1500 mahasiswa. Kalau 4 kali sekali. 10 kampus besar itu di atas 1000. Kalau tadi Pak Bupati ilustrasinya 100, ini 1000. Maka kita mendorong PTS itu melakukan kerjasama dengan usaha-usaha BUMN di luar Sumatera Utara agar mahasiswa itu mengenal dunia